warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alfaiza dari kelas 1 DTKI NIM 43224067. Baik, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar K3L, budaya K3L di institusi, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur K3L. Langsung saja, yang pertama, konsep dasar K3L. Konsep dasar K3L atau keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungan bagi semua pihak yang terlibat, baik pekerja, pengunjung, maupun lingkungan sekitar. K3L mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, keselamatan, yaitu menjaga dari bahaya kecelakaan. Yang kedua, kesehatan, menjaga kondisi fisik dan mental pekerja. Dan lingkungan, yaitu memastikan kegiatan usaha tidak merusak lingkungan. Penjelasannya, yang pertama, keselamatan. Menjaga pekerja dari risiko kecelakaan kerja seperti bahaya fisik, jatuh terpeleset, kimia, racun dan asap, biologis yaitu infeksi, dan psikologis yaitu tekanan kerja. Contohnya, yang pertama, pekerja memakai helm saat di lokasi konstruksi. Yang kedua, ada tanda peringatan saat lantai basah agar orang tidak terpeleset. Yang kedua yaitu kesehatan. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan fisik dan mental pekerja seperti mencegah penyakit akibat kerja, memberikan akses fasilitas kesehatan, dan mempromosikan gaya hidup sehat. Contohnya, yang pertama, memakai masker saat bekerja dengan bahan kimia. Yang kedua, memberi waktu istirahat agar tidak terlalu lelah. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan rutin untuk pekerja. Yang ketiga yaitu lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan dari dampak negatif kegiatan usaha seperti pencemaran air, udara, tanah, dan kebisingan. Ini juga mencakup pengelolaan limbah secara bertanggung jawab. Contohnya, yang pertama, mengolah limbah sebelum dibuang. Yang kedua, tidak membuang bahan berbahaya ke sungai. Dan yang ketiga, menanam pohon untuk mengganti pohon yang ditebang. Selanjutnya yaitu prinsip K3. Yang pertama, semua kecelakaan kerja dan PHK dapat dicegah. Yang kedua, semua potensi bahaya harus diidentifikasi dan dikendalikan. Yang ketiga, K3 adalah bagian integral dari perilaku, tanggung jawab, dan peran tenaga kerja. Yang keempat, setiap tenaga kerja harus mempunyai rasa memiliki dan berpartisipasi. Yang kelima, setiap tenaga kerja harus memimpin, mengatur dirinya sendiri, dan mengoreksi satu sama lain. Dan yang keenam, K3 adalah good for business success, vitality, and sustainability. Selanjutnya yaitu tujuan K3. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Yang ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Selanjutnya yaitu manfaat penerapan K3L. Penerapan K3L atau keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan memberikan berbagai manfaat penting bagi institusi, baik dari sisi keselamatan, efisiensi, maupun keberlanjutan. Adapun manfaat utamanya, yang pertama yaitu mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Lingkungan kerja yang aman dan sehat membantu mencegah cedera dan penyakit, sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Karyawan yang merasa aman akan lebih fokus dan termotivasi dalam bekerja, mengurangi gangguan operasional akibat insiden. Yang ketiga, menurunnya biaya operasional. Penerapan K3L mengurangi biaya pengobatan, kompensasi kecelakaan, perbaikan kerusakan, serta denda akibat pelanggaran hukum. Yang keempat, memenuhi persyaratan regulasi. K3L membantu institusi mematuhi peraturan pemerintah dan standar industri, menghindari sanksi hukum. Yang kelima, menjaga reputasi dan citra institusi. Institusi yang menerapkan K3L dengan baik dianggap profesional dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dan yang keenam, mendukung keberlanjutan lingkungan. Praktik K3L yang baik mencakup pengelolaan limbah,
penghemat energi, dan pelestari lingkungan sekitar. Dan yang ketujuh, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pegawai. Lingkungan kerja yang sehat dan aman membuat pegawai merasa dihargai dan cenderung bertahan lebih lama di institusi. Selanjutnya yaitu budaya K3L di institusi. Pengertian K3L. K3L adalah sistem yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Penerapan budaya K3L sangat penting di institusi untuk melindungi manusia, aset, dan lingkungan. Adapun komponen budaya K3L yang pertama, komitmen pimpinan, yang kedua, partisipasi aktif pegawai, yang ketiga, sistem manajemen K3L, yang keempat, pelatihan dan sosialisasi, pencegahan risiko, dan yang kelima adalah evaluasi perbaikan. Contoh penerapan di institusi yang pertama, menyediakan APD dan APAR, melakukan simulasi evakuasi, menyediakan fasilitas kesehatan, mengelola sampah dan limbah, menanam pohon, dan hemat energi. Jadi kesimpulannya, budaya K3L adalah investasi jangka panjang bagi keselamatan dan keberlanjutan setiap individu di institusi, memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Selanjutnya yaitu unsur budaya K3L. Unsur budaya K3L yaitu keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan merupakan elemen-elemen yang membentuk dan memperkuat penerapan K3L dalam suatu institusi. Berikut adalah unsur-unsur utama budaya K3L. Yang pertama, komitmen manajemen. Kepemimpinan menunjukkan perhatian nyata terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, serta menetapkan kebijakan yang mendukung K3L. Yang kedua, kepedulian individu. Setiap orang di institusi sadar akan pentingnya K3L dan menjalankan tanggung jawabnya termasuk mengikuti prosedur dan menggunakan APD. Yang ketiga yaitu komunikasi terbuka. Tersedia saluran untuk melaporkan bahaya, kecelakaan, dan saran perbaikan tanpa takut dihukum. Yang keempat, pelatihan dan edukasi. Pegawai diberikan pelatihan berkala agar memahami resiko kerja dan cara pencegahannya. Yang kelima, pengenalan dan pengendalian resiko. Identifikasi bahaya dilakukan secara proaktif dan tindakan pengendalian diterapkan sesuai tingkat resiko. Yang keenam, kepatuhan terhadap prosedur. SOP K3L dilaksanakan dengan konsisten dan menjadikan bagian dari rutinitas kerja. Yang ketujuh, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Budaya K3L terus dievaluasi melalui audit, inspeksi, dan umpan balik untuk perbaikan terus-menerus. Yang kedelapan, keterlibatan semua pihak. Budaya K3L dibangun bersama melibatkan pimpinan, staf, mahasiswa, dan pihak eksternal. Selanjutnya yaitu tantangan penerapan budaya K3L. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan kepedulian. Banyak individu menganggap K3L bukan tanggung jawab pribadi. Yang kedua, minimnya komitmen pimpinan. Pimpinan tidak memberikan contoh atau alokasi sumber daya yang cukup untuk K3L. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Peralatan keselamatan, APD, atau fasilitas sanitasi tidak lengkap atau rusak. Yang keempat, komunikasi yang tidak efektif. Informasi K3L tidak tersampaikan dengan baik seperti jalur evakuasi atau prosedur darurat. Kelima, kurangnya pelatihan dan sosialisasi. Pegawai atau penghuni institusi tidak dibekali pemahaman teknis terkait risiko dan penanganannya. Yang keenam, persepsi bahwa K3L menghambat produktivitas. Beberapa pekerja menganggap penerapan K3L memperlambat pekerjaan. Solusi yang dapat diterapkan yang pertama, kampanye dan edukasi berkelanjutan. Gunakan poster, pelatihan, dan kegiatan rutin untuk meningkatkan kesadaran K3L. Yang kedua, kepemimpinan teladan. Pemimpin institusi aktif menunjukkan dukungan terhadap program K3L. Yang ketiga, penyediaan fasilitas K3L yang memadai. Sediakan APD, APAR, papan peringatan, jalur evakuasi, dan tempat cuci tangan yang layak. Yang keempat, sistem pelaporan yang mudah dan aman. Dorong pelaporan insiden dan kondisi tidak aman tanpa rasa takut atau sanksi. Yang kelima, pelatihan rutin dan simulasi kesadaran darurat. Melibatkan semua elemen institusi dalam simulasi kebakaran, gempa, atau penanganan
tumpahan bahan kimia. Integrasi K3L ke dalam sistem operasional. Jadikan K3L bagian dari indikator kinerja, SOP kerja, dan sistem manajemen mutu. Berikut adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang K3L, yaitu keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Yang pertama, bidang keselamatan dan kesehatan kerja K3. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur keselamatan di tempat kerja agar pekerja terhindar dari kecelakaan. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3, Sistem Manajemen K3, mengatur penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara sistematis. Yang keempat, Permenaker nomor per 05 Men 1996 tentang sistem manajemen K3. Kedua yaitu bidang lingkungan hidup. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH mengatur hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan serta pengendalian pencemaran dan kerusakan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 menjelaskan prosedur penanganan limbah B3 di tempat kerja. Nomor 3, PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, wajib dimiliki oleh kegiatan atau usaha yang berdampak besar terhadap lingkungan. 4, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu Omnibus Law Cipta Kerja, mempengaruhi beberapa aspek perizinan lingkungan dan pengawasan K3. Baik, itulah penjelasan terkait materi K3L. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.